الله أكبر الله أكبر الله أكبر Assalamualaikum Pak Ustadz, alhamdulillah sudah datang di sini. Terima kasih, sempat tertunda kita nih karena ada beberapa uzur. Alhamdulillah Ustadz sudah datang lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Kang Budi, insyaallah kita akan bahas hal bermanfaat. Berjumpa lagi bersama kami dan kita akan melanjutkan bahasan yang kemarin. Yang kemarin kita ngebahas tentang seperti apa calon istri atau calon suami yang ideal. Kebalikannya sekarang Pak Ustadz. Baik. Seperti apa calon suami atau calon istri yang harus dihindari. Untuk mempersingkat waktu silakan Ustaz. Baik ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jannatu adnin yadkhulunaha man salaha min abaihim wa min azwajihim wa dzurriyyatihim. Ar-Ra'd ayat ke-23. Alhamdulillah pagi hari ini di bulan Rabiul Awal, atas kemudahan, taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, Kang Budi, kita bisa berjumpa kembali. Mudah-mudahan kita diberikan sehat wal afiat dan senantiasa dilimpahkan taufik dan hidayah oleh Allah Azza wa Jalla. Amin. Dan mudah-mudahan kita semua, apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan, kita senantiasa mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Tentunya salawat dan salam semoga tetap terlimpah curah untuk habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan salawat kepada beliau, keluarga beliau, tabi'in, tabi'ut tabi'in, hingga kita umatnya tentunya. Amin. Yang berusaha berikhtiar mengikuti langkah dan sunnah Nabi. Mudah-mudahan kita diakui umat Rasul sallallahu alaihi wasallam dan kita mendapatkan syafaat nanti di yaumil qiyamah. Amin. Ya Allah ya rabbal alamin. Amin. Ini sebenarnya udah gak sabar Kang Budi. Kita akan melanjutkan tema kita. Betul Ustaz. Setelah sebelumnya kita membahas adalah kriteria ideal dari calon suami dan calon istri. Betul. Nah, kemudian setelah kita bahas kemarin ada feedback bagus dari jamaah kita itu. Betul. Jadi ada usulan, Ustaz coba dijelaskan kalau kemarin kriteria ideal, sekarang kriteria yang harus kami hindari, baik dari calon suami ataupun calon istri. Nah, sebelum kita bahas lebih jauh ke arah tersebut, saya ingin menyampaikan bahwasanya berumah tangga itu tidak sebagaimana permainan. Berumah tangga juga tidak sebagaimana orang transaksi jual beli. Ketika orang main game, permainan, betapa khusyuknya, betapa fokusnya, betapa seriusnya. Bayangkan berumah tangga pun, memilih pasangan pun harus jauh lebih fokus, lebih serius daripada orang main game. Iya betul. Atau yang kedua, misalnya orang bertransaksi jual beli. Ketika orang memilah dan memilih barang, misalkan baju atau pakaian, mereka memilih yang memang betul-betul bagus, dipastikan tidak ada cacat, dipastikan benar-benar cocok dan puas. Begitu pula harus jauh lebih memperhatikan berkaitan dengan memilih kriteria calon imam atau calon istri atau calon ibu buat anak-anak di masa yang akan datang. Oleh karena itu, visi yang harus diluruskan orang berumah tangga bukanlah sehidup semati, tetapi sehidup sesurga. Ini ada dalilnya Kang Budi dan sahabat sahabat inilah keluarga sakinah, berdasarkan firman Allah Quran surah Ar-Ra'd ayat ke-23. Jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha. Jadi ada surga namanya surga adnin, itu khusus diperuntukkan untuk orang-orang yang man salaha, orang soleh, orang baik, min abaihim, bapak-bapak mereka.
min azwajihim, dari istri pasangan-pasangan mereka, wa min dzurriyyatihim. Oleh karena itu berdasarkan firman Allah ini diluruskan, dirumuskan visi berumah tangga bukan sehidup semati tetapi sehidup sesurga. Oleh karena itu, karena persoalan memilih pasangan ini sangat urgent, sangat penting, lebih harus fokus, lebih harus khusyuk daripada orang main game, lebih harus jeli, lebih harus memperhatikan daripada orang bertransaksi membeli sesuatu. Maka sekali lagi perhatikan kaidah, perhatikan anjuran, bagaimana isyarat Allah dalam Al-Quran dan pesan Rasul di dalam hadis berkaitan dengan kriteria yang harus dihindari. Oke Ustadz, berarti ini penting ya, berdasarkan firman Allah dan hadis-hadis dari Rasulullah SAW, seperti apa sih yang harus dihindari itu sih calon suami dan calon istri itu? Iya, baik. Jadi kalau kita mengurutkan, saya coba ambillah dalam kesempatan ini setidaknya ada 6 kriteria calon suami yang harus dihindari dan 6 kriteria calon istri yang harus juga ditinggalkan. Betul. Nah, kita bahas permulaan adalah kriteria calon suami yang harus ditinggalkan. Kriteria yang pertama adalah harus ditinggalkan, harus dihindari, jangan dipaksakan berumah tangga dengan lelaki yang tidak bertauhid kepada Allah. Kenapa? Karena contoh misalkan berdasarkan isyarat dari Allah Azza wa Jalla, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Allah mengampuni seluruh dosa illa ayyusyraka bih, kecuali orang yang menyekutukan Allah. Atau hadis Nabi misalkan menyebutkan ijtanibus sab'al mubiqat, jauhilah 7 dosa besar, dan yang pertama ditempati adalah asyirku billah, menyekutukan Allah. Kebayang bagaimana ketika seorang wanita salihah, wanita baik-baik, kemudian dia berumah tangga dengan seorang ahli syirik yang tidak bertauhid kepada Allah. Bagaimana mungkin antara hak dan batil bersatu? Bagaimana mungkin akan berjumpa ketenangan dan kebahagiaan sementara di dalamnya ada bencinya dan murkanya Allah di rumah? Oleh karena itu pesannya yang pertama adalah hindari jenis laki-laki yang dia seorang ahli syirik atau tidak bertauhid kepada Allah. Nah, ini naudzubillahi min dzalik ya. Oleh karena itu sebelum beranjak tergesa-gesa memutuskan berumah tangga, kenali dengan benar. Ini seorang ahli syirik apa bukan? Itu satu. Betul. Yang keduanya adalah kemudian perhatikan dengan benar, perhatikan dengan jeli. Ini calon laki-laki atau calon suami, calon imam ini, dia ini meninggalkan sholat apa tidak? Oleh karenanya yang kedua, jangan pernah menikah, jangan pernah menikahi, jangan memaksakan diri berumah tangga dengan laki-laki yang dia bermudah-mudah meninggalkan sholat. Ya, dalam sebuah hadis disebutkan as-sholatu imaduddin, bahwa sholat adalah tiangnya agama. Kemudian disebutkan bahwa nikah itu adalah nisfuddin, setengah agama. Bagaimana mungkin orang wanita baik, wanita salihah berumah tangga dengan seorang laki-laki yang dia bermudah-mudah meninggalkan sholat, bermudah-mudah melalaikan sholat. Lebih parah lagi adalah dia tidak sholat. Sementara kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, al-ahdu bainana wa bainal kafir tarkus sholah. Perjanjian antara kami dan orang kafir adalah meninggalkan salat. Artinya kalau sudah ninggalin salat tidak diakui umat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam sebuah lisannya, qaulnya Imam Syafi'i mengatakan begini: jangan pernah mencintai orang yang tidak mencintai Allah. Jangan pernah mencintai orang yang tidak mencintai Allah. Jika Allah saja dia tinggalkan, apalagi kamu, pasti akan lebih mudah untuk ditinggalkan. Nah, itu dia Kang Budi. Berarti sudah berapa poin kita? Udah 2 Pak Ustadz. Sudah 2 poin nih. Hati-hati ya teman-teman kita yang akhwat ini, jangan sampai bermudah-mudah atau jangan sampai kemudian menyepelekan menerima lelaki yang tadi satu ahlu syirik dan yang kedua mudah meninggalkan salat. Yang ketiga Kang Budi. Nah, sahabat inilah keluarga sakinah. Poin ketiga adalah berdasarkan hadis Nabi, jangan pernah memaksakan diri untuk berumah tangga dengan jenis laki-laki yang dayus. Nah, dayus. Pernah mendengar mungkin ya istilah dayus? Saya dengarnya simpel aja, dayus itu yang nggak punya cemburu itu. Iya, demikian. Berdasarkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa saya kata Rasul, la yadkhulul jannata dayus, tidak akan masuk surga seorang yang dayus. Apa itu dayus? Dayus adalah yukiru fi ahlihi al-khubsa,
adalah seseorang laki-laki lah, anggap dalam hal ini yang dayus itu, yang dia membiarkan keluarganya, dia membiarkan ahlinya, pasangannya atau anak dan keturunannya, dia membiarkan dalam perbuatan maksiat. Dalam tanda kutip kalau dipersempit salah satunya tadi tidak memiliki rasa cemburu. Betul. Tapi cemburu hal ini tidak hanya dibatasi dalam cemburu dalam persoalan masalah syahwat. Ya, betul. Tapi cemburu di sini adalah dalam persoalan syariat. Sebagaimana contoh misalkan, tidak boleh memilih seorang pasangan yang dia tidak peduli dengan kalau misalkan ternyata pasangannya tidak berjilbab, nggak pernah diingatkan tentang masalah jilbab. Atau anaknya tidak pernah diingatkan tentang masalah sholat, seolah terserah, bodoh amat, cuek aja ya gitu. cueklah dengan urusan agama. Itu termasuk dayus. Jadi dayus itu adalah lelaki yang cuek dengan urusan syariat, dengan urusan agama. Lebih jauh adalah tidak memiliki rasa cemburu ketika anaknya yang perempuan pergi dengan siapa, pulang jam berapa, ini dayus. Atau istrinya tidak berhijab, istrinya berangkat dengan siapa, berkumpul dengan laki-laki, tidak ada rasa cemburu, dayus. Jadi yang ketiga, Dayus. hindari laki-laki yang dayus. Alhamdulillah, Tidak memiliki rasa cemburu. calon imam ini kru cemburuan Pak Ustadz dikenal. Allah. Udah modal Nah, besar. berarti justru ketika seorang laki-laki itu cemburuan dalam hal tadi 2 poin, cemburu dalam syariat, dia bergegas untuk saya nggak bisa deh. Misalkan seseorang ini, calon saya ini tidak berhijab misalkan, saya nggak bisa deh kalau pasangan saya ini belum bisa Al-Quran, baca Quran, ini harus belajar. Nah berarti dia hebat. Dan yang keduanya adalah saya nggak rela kalau misalkan pasangan saya, calon saya ini dia selalu keluyuran. Betul. Kemudian dia bermudah-mudah bertemu dengan laki-laki, dia bermudah-mudah menerima tamu laki-laki. Nah maka salah satunya adalah yang keren, dia benar-benar rasa cemburunya itu sangat bagus terhadap syariat dan tentunya menjaga dengan pasangan. Masuk, siap Ustadz. Itu yang ketiga. Tiga Ustadz. Kemudian berikutnya adalah kriteria yang harus dihindari, yang keempat adalah lelaki yang tidak bertanggung jawab. Ini bahaya. Kebanyakan dari perempuan itu memilih laki-laki itu adalah yang good looking katanya. Betul. 2 good speaking. Dan yang ketiga adalah good money. Good money. Gitu ya. Betul. Good looking, good speaking, good money. Good money. Gitu. Yang harus diperhatikan justru ketika sudah berumah tangga, nanti ternyata bagi perempuan ini, laki-laki itu ternyata tidak akan kita pandang bagi kita membuat bahagia dari parasnya. Tidak membuat kita menjadi bahagia dari apa? Dari dari hartanya. Justru akan dilihat dari tanggung jawab. Betul Ustaz. Jadi perhatikan, jangan sekali-kali menikahi laki-laki yang tidak bertanggung jawab. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan diminta bertanggung jawabannya. Jadi jangan sampai kemudian kita terlena dengan urusan dunia dan urusan fisik. Ya, ini para akhwat nih hati-hati, karena yang akan banyak tersakiti, disakiti dan ditinggalkan, dicuekkan, diacuhkan adalah para wanita. Jadi sekali lagi yang keempat, hindari. Siapa yang dihindari? Laki-laki yang tidak bertanggung jawab. Sebelum memilih, sebelum beranjak, sebelum lanjut ke KUA, maka perhatikan ini tanggung jawab apa tidak. Iya betul. Setidaknya dia bertanggung jawab pada diri sendiri atau enggak. Iya, betul. Lihat di rumahnya. Mungkin dia suka bersih-bersih apa tidak. Oh iya, betul. Ya minimal untuk urusan pribadinya sendiri. Mungkin dalam bahasa Sundanya jangan cari laki-laki yang Charles itu Ustaz. Apa itu tuh Charles? Ngencar ngereles. Masya Allah. Begitu butuh nggak ada gitu. Saat dibutuhkan dia tidak Dia nggak ada. ada. Istilah Charles. Ngencarnya lah. Kemudian tipe yang kelima, ya calon suami harus dihindari adalah yang egois. Capek. Iya betul Ustaz. Ya seorang wanita baik, wanita solihah, lalu memaksakan diri berumah tangga dengan seorang laki-laki yang egois. Na'udzubillah min dzalik. Akan lelah, akan capek. Lelaki egois ini dia akan mementingkan dirinya sendiri. Dia hanya mementingkan, dia hanya memperhatikan kebutuhannya sendiri, dan dia tidak peduli dengan lainnya. Ini berbahaya, akan repot. Iya betul. Akhirnya kan berapa banyak kemudian wanita-wanita yang mereka merasa diacuhkan, dicuekkan karena keegoisan dari pasangannya. Oleh karena itu ujilah terlebih dahulu. Makanya kita dalam sesi bab ta'aruf itu harus benar-benar sangat detail mengenal. Betul Pak Ustaz. Bukan hanya Kang Budi tentang persoalan nazar saja. Bukan tentang persoalan melihat fisik, tapi lebih jauh dari itu tentang karakter, tentang akhlak. Di antaranya adalah hati-hati egois apa tidak. Kemudian yang keenam adalah yang dihindari adalah secara umum adalah hindari, jangan nikahi laki-laki yang gemar bermaksiat.
Ya secara umum lah, maksudnya secara umum. Entah mungkin dia pendusta, tukang fitnah, tukang ghibah, atau dia peminum khamr atau lainnya. Maka ketika menghindari 6 poin ini, Ya, setidaknya kita perhatikan, insya Allah ikhtiar kita bertawakal kepada Allah, maka lanjut ke jenjang berikutnya. Ini 6 poin, 6 poin. Kang Budi ya, buat sahabat ini. Saya ulang poin-poinnya Ustaz. Yang Insya Allah, pertama, siap. orang yang tidak menyekutukan Allah. Iya. Yang kedua, tidak mudah meninggalkan sholat. Yang ketiga, bertanggung jawab. Bertanggung jawab. Yang keempat, dayus. Iya, Tiga dayus. Yang Empat, keempat, bertanggung jawab. tidak bertanggung jawab. 5, egois. 6, gemar bermaksiat. bermaksiat. Padahal Ustaz, sekarang Baik. giliran buat para Sekarang laki-laki nih. kita akan bahas berkaitan dengan kriteria wanita yang harus ditinggalkan dan dihindari. Betul. Dan ini khusus memang disebutkan oleh para ulama kita. Salah satunya dikutip oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah dalam satu kitabnya. Kata Imam Al-Ghazali bahwasanya para ulama memberikan arahan untuk meninggalkan kategori 6 kategori wanita ya, yang tidak layak untuk dinikahi. Pertama adalah an-nanah. An-nanah. Siapa an-nanah ini? An-nanah adalah jenis wanita yang bermudah-mudah mengeluh. Mudah mengeluh. Mudah mengeluh, an-nanah. Jadi apa-apa dia lebih mudah mengeluh, apa-apa dia keluhkan. Bayangkan belum berumah tangga sudah banyak keluhannya. Keluhan inilah, keluhan itulah. Untuk persiapan berumah tangga dia juga mengeluhkan masalah bawaan, mengeluhkan masalah mahar dan sebagainya. An-nanah. Kata para ulama, hindarilah, jangan nikahi, jangan paksakan menikah dengan jenis perempuan an-nanah. Banyak mengeluh. Dan yang kedua adalah jenis man-nanah. Nah, kalau jenis man-nanah adalah jenis yang suka mengungkit-ungkit kebaikan. Jenis man-nanah ini sangat bahaya. Bayangkan kalau seorang laki-laki baik, laki-laki soleh, berumah tangga dengan jenis wanita yang man-nanah, yang suka ngungkit-ngungkit. Di saat ada persoalan, lisannya akan dengan mudah mengatakan, kamu nikah dengan saya itu kan nggak punya apa-apa. Saya yang dulu membiayai, keluarga kita yang dulu banyak mengeluarkan dana. Rumah pun ini diberikan oleh orang tua. Dulu kamu tidak punya modal untuk usaha, modalnya juga dari saya. Ini man-nanah. Ini celaka model wanita begini. Bagaimana mungkin seorang laki-laki baik, laki-laki salih akan bahagia, akan tenang hidupnya didampingi dengan wanita man-nanah. Tukang ngungkit-ngungkit, dikit-dikit ngungkit. Iya. Nah, ini naudzubillah. Alhamdulillah Ustaz, kebayangnya gimana? Kebayang bagaimana setiap hari itu gitu, Iya. dikit-dikit. Karena ini dalam ilmu tata bahasa Arab, ini dia ada namanya sifat musyabahah. Ya, sifat musyabahat ini adalah karakter yang melekat dan dia dilakukan berulang-ulang. Kayak tadi tuh yang pertama an-nanah, dua man-nanah. Ini memang dalam punya punya wazan khusus. Berarti dia ini kebiasaannya, kesehariannya tukang ngeluh, tukang mengungkit-ungkit. Dan kemudian yang ketiganya adalah kategori wanita yang hannanah. Nah, kalau wanita yang hannanah adalah wanita yang gemar membanding-bandingkan. Oh, ini paling celaka lagi nih. Iya Ustaz. Bayangkan bagaimana seorang laki-laki yang baik, laki-laki yang soleh didampingkan dengan wanita yang hannanah. Ketika suaminya punya kurang, dia bandingkan. Mantan saya dulu itu jauh Itu lebih celaka. cekatan dari kamu. Atau dia membandingkan, dia mengatakan mantan suami saya misalkan Iya, dulu lebih baik dari kamu, lebih pengertian dari kamu. Ini tidak boleh. Iya betul Ustaz. Makanya kata Imam Al-Ghazali rahimahullah, hannanah ini biasanya adalah seorang wanita yang telah ditinggal oleh suaminya dan dia masih mengingat kenangan-kenangan tersebut. Belum move on gitu. Belum move on. Jadi dia punya standar baik. Iya. Dia punya standar tinggi. Iya betul. Standar yang akan berpasangan dengan dia harus melebihi dari suaminya atau minimal sama dengan yang sebelumnya. Yang sebelumnya betul. Ini celaka. Jadi hati-hati, na'udzubillahi min dzalik. Saya menyarankan baik itu yang masih lajang tapi misalkan punya kenangan dengan orang lain yang terdahulu, lantas berumah tangga dengan seseorang, tidak boleh tidak boleh membandingkan ya dengan masa-masa lalu terhadap yang sudah kita jelas berpasangan suami. Jadi membandingkan dulu pacar saya begini, pacar itu tidak boleh. Yang kedua adalah dengan mantan suami atau dengan suami yang sudah meninggal dunia di saat dia janda menikah dan berumah tangga lagi. Ini bahaya. Seorang yang ketiga adalah namanya hannanah. Kemudian berikutnya yang keempat adalah hadaqah. Hadaqah ini adalah seorang seorang wanita yang dia boros. Wah ini pusing juga nih. Mungkin ini kita akan lebih banyak pusingnya, apalagi di musim pandemi seperti hari ini, gitu kan.
Di saat banyak PHK, kemudian Betul, bisnis betul, usaha betul. tidak lancar sebagian kategori. Ini hadaqah, ini berbahaya. Wanita yang dia boros. Dikit-dikit kemudian dia ingin belanja. Dikit-dikit kemudian dia lihat sepatunya pengen ganti. Dikit-dikit lihat gamisnya pengen diganti. Padahal berapa banyak yang kemudian dia miliki. Iya. Hadaqah adalah jenis wanita yang boros. Boros, betul. Artinya adalah apa? Apa yang dia terima dari suaminya dalam sesaat itu bisa habis. Bahkan sudah berapa banyak disimpan buat istrinya, dia bisa kembali meminta lagi. Ini adalah jenis hadaqah, Hadaqah. boros. Kemudian adalah jenis yang kelima adalah wanita yang barokah. Barokah. Nah, kalau wanita yang barokah adalah wanita yang selalu menghabiskan waktu sepanjang hari untuk berdandan. Gimana coba? Dandan menurut kita bagus, tapi kalau sewajarnya. Iya ya. Tapi kalau kemudian setiap waktu dia habiskan untuk berdandan, barokoh namanya. Maka jenis wanita ini yang dia tidak peduli dengan masak, dia tidak peduli dengan suaminya, Dino kacau ya. dia tidak peduli kemudian dan apa? Tidak peduli dengan kewajiban dia terhadap anaknya, tidak peduli dengan kewajiban yang lainnya. Dia menghabiskan waktu dengan berdandan dan berdandan. Namanya barokah. Kata Imam Al-Ghazali, jenis barokoh ada dua. Ada barokoh yang dia menghabiskan waktu dengan berdandan. Ada jenis barokoh yang kedua, menghabiskan waktu, uang, dan tenaga untuk mengumpulkan, membeli barang-barang kosmetik. Barokoh iya, itu betul, namanya. barokoh. Ini juga bahaya. Bagaimana coba kita punya kebutuhan, kita punya keinginan sesuatu, kita pengen ngobrol dan sebagainya. Iya, betul. Sementara dia menghabiskan waktu dan berdandan. Iya. Apalagi yang kedua, Apa masa kita mau makan lipstick Oh, poster sebenarnya. gitu. Iya ya. Iya, uang habis beli lipstik, kemudian beli peralatan kosmetik dan sebagainya. Dan terakhir adalah kata Imam Al-Ghazali adalah syadaqah. Ya. Sadaqah itu adalah wanita yang banyak bicara, banyak nyinyir, tukang komentar. Oh, ini bahaya, naudzubillah ya. Seorang wanita yang sadaqah. Apa-apa dia komentari. Apa yang dikerjakan oleh suami dikomentari. Apa-apa yang kemudian ada pada diri suami dia komentari. Mungkin rambutnya, mungkin matanya, mungkin telinganya, mungkin di badannya. Dan itu akan menjadi pemicu konflik. Apalagi kan karakter laki-laki itu adalah tidak mau didikte. Laki-laki itu kan seorang imam yang kemudian kadang-kadang punya egoisnya, diantaranya adalah ya nggak suka, nggak senang kalau apa yang dia lakukan, apa yang ada pada dirinya dikomentari. Sementara wanita syadaqah ini kebiasaannya, rutinitasnya tukang ngomel, tukang nyinyir, tukang banyak bicara. Gitu. Kata sebagian orang mengatakan, oh kan cerewet itu bagus berarti aktif, tapi kalau cerewet yang berlebihan itu tidak wajar. Kalau cerewet yang sewajarnya, mengingatkan kita makan ala kadarnya, Ya, betul. mengingatkan kita untuk begini dan begitu memang pada tempatnya. Tapi kalau sehari-harinya semua perkara dicereweti, syadaqah. Iya betul. Oleh karena itu inilah 6 poin. 6 poin tadi ya, Ustaz. Ya, kata para ulama kita 6 poin wanita yang harus dihindari. Gitu. Jadi Ya, kalau kita bisa memurojaahnya, yang pertama adalah wanita annanah. Anana, Yang keduanya adalah wanita yang mannanah. Manana, Yang ketiga adalah hannanah. Kemudian yang keempatnya adalah Hadaqah haddaqah. dan Kemudian Barokoh yang kelima barokah. dan Sadaqah. Yang kelima, yang keenam adalah syadaqah. Ya, Masyaallah. pakai sin, syadaqah. Syadaqah. Nah, gitu. Itulah diantaranya teman-teman sahabat Indah. Sahabat Indahlah Keluarga Sakinah berkaitan dengan 6 laki-laki yang memang harus dihindari. Jangan memaksakan diri menikah dengan mereka. Dan 6 wanita yang juga harus dihindari, jangan memaksakan diri menikah dengan mereka. Betul. Itu Kang Budi diantara. Apa lanjut pertanyaan aja nih Ustaz? Siap, silakan. Ya. Ini kawan kita di Instagram nanya nih Ustaz. Iya. Saya sudah punya calon seorang laki-laki dan saya melihat agamanya baik gitu. Sholatnya dan lain-lainnya beres lah. Cuman ada satu hal yang mengganjal, dia berkonflik dengan ibunya dan belum berdamai sampai sekarang. Apa dipaksakan atau lanjut? Ustaz? Ya, yang pertama adalah jika memang ini tahapannya sudah tahapan menuju pada menuju pernikahan, meskipun tadi secara agamanya baik, secara sholatnya juga terjaga, tapi persoalan dengan ibu ini akan masuk pada bagian bab tentang masalah dia bertanggung jawab apa tidak. Betul. Karena seorang laki-laki yang baik itu sebagaimana Rasul menyebutkan dalam hadisnya, khairukum li ahli wa ana khairun li ahli. Yang terbaik di antara kalian itu adalah mereka yang bersikap baik, bersikap lemah lembut terhadap keluarganya. Dan kata Rasul, wa ana khairun li ahli, dan aku adalah yang terbaik terhadap keluargaku. Bagi laki-laki, bagi seorang anak, adalah sebuah prinsip yang harus dijaga ketika menghormati dan memuliakan orang tua.
Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Waqfid lahuma janaha dzulli minar rahmah wa qul lahuma qaulan karima." Dan hendaklah seorang anak itu berbuat baik terhadap orang tuanya, merendahkan diri di hadapan orang tua. Wa qul lahuma qaulan karima, dan hendaklah dia kemudian berbuat baik terhadap orang tuanya. Persoalannya yang tadi kemudian agama baik, sholatnya baik, tetapi berkonflik dengan orang tua, harus difikir ulang. Kalau pertanyaannya lanjutkan, jangan. Maka tahapannya adalah jika kita punya peran atau kita bisa memberikan nasihat, nasihati dulu. Ya, nasihati dulu, berikan nasihat kita bahwasanya tidak boleh dan tidak baik seorang anak berkonflik dengan orang tua. Hatta itu orang tuanya menurut kita ya dalam pandangan, ini orang tua berbuat dosa, ini orang tua berbuat maksiat. Kita tidak boleh su'ul adab. Ya. Nggak boleh buruk adab kita terhadap orang tua, nggak boleh. Sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam dengan ayahnya Ajar, tetap berbuat baik, tetap punya berhormat, tetap memuliakan. Oleh karena itu, seburuk apapun orang tua istilahnya, ya, atau kita berkonflik dengan orang tua bagaimanapun, tidak halal, tidak layak kita memboikot orang tua, mendiamkan mereka, dan ini harus jadi bahan perhatian penting buat wanita-wanita, para akhwat yang kemudian menilai bahwa ini calon suami saya kok begini dengan orang tua. Fikirkan ulang, nasihati yang pertama, yang kedua, jika tidak bisa dinasehati, tidak mampu untuk memfasilitasi agar menjadi baik, pikirkan ulang sebagaimana tadi kata para ulama kita, tinggalkan laki-laki yang kemudian mereka tidak bertanggung jawab. Salah satunya adalah terhadap orang tuanya, karena tidak bersesuaian dengan hadis Nabi, khairukum li ahli wa ana khairun li ahli. Gitu, Kang Budi. Mudah-mudahan bermanfaat ya buat sahabat-sahabat sekalian. Mungkin ini bahasannya masih panjang Pak Ustadz, tapi kita cukupkan dulu sampai di sini. Iya, biar nanti kita bisa lanjut lagi di kesempatan lain. Maka ada kesimpulan Pak Ustadz? Iya, baik teman-teman sekalian, sahabat Inna, sahabat inilah keluarga Sakinah. Kesimpulan kita pada hari ini adalah, tadi di awal saya ingin menekankan bahwasanya berumah tangga itu tidak sebagaimana main game. Berumah tangga itu pula tidak sebagaimana orang jual beli. Berumah tangga itu harus lebih khusyuk, lebih fokus daripada main game, dan bahkan lebih jeli dan lebih memperhatikan daripada memesan dan memperhatikan barang. Maka konsep berumah tangga itu bukanlah sehidup semati, tapi berumah tangga adalah sehidup sesurga. Maka telitilah sebelum berakad, pastikanlah telah sesuai dengan syariat sebelum masuk ke jenjang berumah tangga. Nampaknya segitu saja. Mudah-mudahan bisa dicerna oleh teman-teman kita. Sehidup sesurga. Sehidup sesurga. Kita insya Allah akan lanjut lagi di pekan-pekan berikutnya. Nanti akan masuk ke teknis bagaimana ta'aruf. Ustaz masih panjang insya Allah. Semoga Allah memudahkan dan Ustaz diberi kesehatan oleh Allah Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.